Hai guys, kalian tahu nggak sih salah satu produk dari Sido Muncul yang sangat terkenal itu? Namun, dia bukan hanya terkenal loh, dia juga sangat dibutuhkan oleh semua kalangan usia. Sini-sini aku kasih tahu. Ini dia tolak angin Sido Muncul. Tapi kalian pernah gak sih berpikir kenapa sih tolak angin Sido Muncul itu disukai oleh semua kalangan usia? Nah, di video inilah kalian akan menemukan jawabannya. Sebelum itu, tujuan video ini kami buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Advertising dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kustiono SPMM. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan kami dari Prodi Administrasi Bisnis. Kami dari kelompok 2 kelas AB3A yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Agnes Marlina dengan NPM 2463002. Perkenalkan, saya Maulidina Apriani dengan NPM 2463015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firmansyah dengan NPM 2463019. Perkenalkan, aku Safinaja Aldi Farah dengan NPM 2463025. Perkenalkan, nama saya Sulistia Meisa Putri, NPM 2463029. Hai, perkenalkan, nama saya Naila Dia dengan NPM 2463306. Nah, itu dia nama-nama anggota kelompok kami. Sudah kenal kan? Selanjutnya, kami akan membahas hasil diskusi dan analisis kelompok kami tentang iklan produk tolak angin. Yang akan kami bahas tidak hanya tentang produknya loh, tetapi juga tentang bagaimana sih strategi iklan yang digunakan, lalu jenis iklan, target audiens, isi atau pesan komunikasi iklan, keunikan iklan, hingga kesimpulan dan saran. Untuk itu, mari kita mulai. Saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya tolak angin. Sebelum saya jelaskan bagaimana sejarah tolak angin, saya akan menjabarkan apa sih tujuan dari analisis iklan produk tolak angin. Nah, tujuannya adalah yang pertama ada menganalisis strategi iklan tolak angin dalam mempertahankan eksistensi. Yang kedua ada memahami komunikasi pemasaran yang efektif. Yang ketiga ada mempelajari positioning orang pintar minum tolak angin. Oke, kita mulai masuk ke materi sejarah singkat terciptanya produk tolak angin. Tolak angin merupakan produk herbal unggulan dari PT Sido Muncul, sebuah perusahaan jamu ternama di Indonesia. Awal mula tolak angin bermula pada tahun 1930-an ketika seorang peracik jamu yakni Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu tradisional di Yogyakarta. Resep jamu ini kemudian dikembangkan oleh keluarganya pada tahun 1940. Usaha tersebut diberi nama Sido Muncul, yaitu singkatan dari Sido Mulyo Tansah Tumuwuh, yang berarti semoga berhasil dan terus berkembang. Tolak angin sendiri mulai diperkenalkan ke pasar pada tahun 1957 dalam bentuk cair dalam saset yang menjadi inovasi besar pada zamannya. Yang menarik dari tolak angin adalah namanya sendiri, yaitu yang diambil dari istilah masuk angin, yang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Produk ini diciptakan untuk menolak atau mencegah kondisi tidak enak badan akibat dari masuk angin. Tolak angin berkembang dari usaha rumahan menjadi produk industri modern yang tersandar GMP. Tagline ikoniknya, orang pintar minum tolak angin, telah melekat di benak masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang terkandung dalam tolak angin sendiri? Baik, saya akan membahas tentang kandungan apa saja sih yang ada di dalam tolak angin. Tolak angin menggunakan bahan-bahan herbal alami yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Indonesia selama berabad-abad. Komposisi utama tolak angin yang pertama adalah jahe. Fungsinya untuk penghangat tubuh dan anti mual. Yang kedua ada madu. Fungsinya untuk pemanis alami dan antibakteri. Selanjutnya ada mint yang fungsinya memberikan sensasi segar. Kemudian ada adas yang fungsinya untuk mengatasi perut kembung. Kemudian ada daun poko
yang fungsinya sebagai antidioksidan. Yang selanjutnya adalah cengkeh, yang fungsinya sebagai antiseptik dan pereda nyeri. Kemudian ada kayu manis, yang fungsinya sebagai penghangat dan mengontrol gula darah. Kemudian ada kapulaga, yang fungsinya untuk melancarkan pencernaan. Dan yang terakhir ada kembang pekak, yang fungsinya untuk mengurangi gejala flu. Semua bahan ini dipilih berdasarkan kearifan pengobatan tradisional Indonesia yang sudah terbukti khasiatnya. Teman-teman semua tahu nggak sih, saat ini tolak angin tersedia dalam berbagai varian produk loh. Yang pertama ada tolak angin cair dengan kemasan saset original. Yang kedua ada tolak angin flu, khusus untuk mengatasi flu. Yang ketiga tolak angin anak, formula khusus untuk anak-anak. Selanjutnya ada tolak angin permen berbentuk permen dengan manfaat serupa. Selanjutnya ada tolak angin hangat, varian yang memberikan sensasi hangat yang lebih. Terakhir ada tolak angin mint dengan kemasan botol. Selanjutnya adalah pembahasan tentang apa saja sih khasiat dari tolak angin. Jadi saya akan menjelaskan khasiat dan manfaat dari tolak angin. Khasiat dan manfaat dari tolak angin dapat meredakan gejala masuk angin seperti membantu mengurangi perut kembung, mual, pusing, dan meriang. Kandungan jahe dan adas berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kombinasi bahan herbal seperti madu dan kayu ulas membantu memperkuatkan sistem imun sehingga tubuh tidak mudah sakit. Lalu membantu menjaga stamina. Kandungan alami dalam tolak angin memberikan efek penyegaran dan membantu mengembalikan energi setelah aktivitas berat atau bergadang. Dan meringankan gejala flu ringan, meningkatkan kualitas tidur, dan juga cocok diminum saat perjalanan. Banyak orang meminum tolak angin sebelum bepergian karena dapat mengurangi rasa mual dan pusing akibat mabuk perjalanan. Dan selanjutnya adalah kualitas dan keunikan produk. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kualitas dan keunikan dari produk tolak angin. Kita mulai dari kualitas produknya. Kualitas tolak angin terjamin karena penggunaan bahan alami berkualitas tinggi tersertifikasi BPOM, Halal MUI, GMP, ISO. Quality control ketat setiap batch yang menjadikannya obat herbal terstandar atau OHT. Kemudian kita bahas apa aja sih keunikan dari tolak angin ini? Keunikan tolak angin yakni pertama adalah kemasan saset yang praktis, portable, higienis, dan sekali minum. Yang kedua adalah rasa yang tidak terlalu pahit dan bisa diterima semua kalangan. Selanjutnya adalah bentuknya yang cair sehingga absorpsi cepat, efek akan bekerja dalam 15-30 menit. Selanjutnya distribusi yang luas mulai dari warung hingga mall besar. Terakhir, harga yang terjangkau mulai dari 3.000 sampai 4.000, tapi tetap value for money. Selanjutnya adalah jenis iklan dan target pasar tolak angin. Di sini saya akan membahas tentang jenis iklan yang digunakan oleh tolak angin serta target pasar tolak angin. Yang pertama kita bahas adalah jenis iklan terlebih dahulu. Biasanya tolak angin sering kita jumpai di beberapa media. Contohnya, pertama di TV komersial dengan durasi 15-30 detik. Saya yakin tolak angin produk yang baik. Telah lulus uji toksisitas, uji khasiat, dan quality control yang ketat. Apalagi, keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Untuk anak-anak, pastikan yang aman. Jadi, kami semua minum tolak angin. Enak ya? Iya. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak. Kedua, ada di digital AdSense, misalnya di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan influencer marketing. Ketiga,
ada di print dan OOH, billboard, poster di rest area, dan branding bus atau angkutan. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran. Siapa sih target pasar tolak angin? Dari segi demografis, target utamanya adalah usia produktif 15-55 tahun, baik pria maupun wanita, dari kelas ekonomi menengah ke bawah hingga atas. Kenapa range-nya luas? Karena harganya terjangkau untuk semua kalangan. Dari segi psikografis, targetnya adalah masyarakat yang percaya pada pengobatan herbal, mereka dengan mobilitas tinggi yang rentan masuk angin, konsumen yang peduli produk lokal. Selanjutnya adalah isi atau pesan dari iklan yang dipublikasikan. Baik, isi atau pesan dari iklan yang dipublikasikan, yang pertama adalah tagline dan positioning. Orang pintar minum tolak angin. Kalimat tersebut dapat diartikan sebagai siapa sih yang gak mau dianggap pintar? Lalu, mengapa menggunakan kalimat tersebut? Kalimat tersebut digunakan karena mudah diingat dan itulah yang menjadi ciri khas tolak angin. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan ini membahas tentang struktur pesan. Struktur pesan terbagi menjadi 3, yaitu opening, middle, dan closing. Dalam opening, berisikan menunjukkan suatu masalah seperti contohnya. Kalau kena flu itu badan gak enak banget, bersin-bersin, meriang, pala pusing, mata tambah sipit, parah lah. Kemudian middle, yang berisikan solusinya, contohnya. Gue sih ketawa aja, tinggal minum tolak angin flu. Yang terakhir adalah closing, yang berisikan seperti kembalinya beraktivitas dan munculnya tagline, contohnya. Tolak angin flu, orang pintar, minum tolak angin, sudah muncul. Yang ketiga adalah pesan utama. Di aspek rasional, ada herbal alami, aman, sudah dipercaya lebih dari 80 tahun, praktis, tinggal sobek lalu minum, dan harga terjangkau. Di aspek emosional ada 3 poin. Yang pertama, jaga keluarga tercinta. Yang kedua, perjalanan tetap nyaman. Yang ketiga, dipercaya turun-menurun. Terakhir adalah bentuk visual. Warna merah, brand. Kuning, kehangatan. Hijau, herbal. Setting, jalan, rumah, kantor, dan kendaraan. Materi terakhir adalah tentang strategi ambasador. Strategi yang pertama adalah kriteria pemilihan, ada cerdas, terpercaya, aktif, dan sesuai target audiens. Strategi yang kedua adalah jenis ambasador. Yang pertama biasanya dalam kalangan selebriti, yaitu artis yang sedang populer. Yang kedua ada atlet, yaitu maraton, sepak bola, bulu tangkis dengan memprestasikan stamina mereka. Yang ketiga ada expert, yaitu dokter, nutrisionis untuk kredibilitas. Yang keempat ada real people, yaitu testimoni penggunaan asli. Oke teman-teman, tibalah kita pada part terakhir dalam video ini, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kesuksesan tolak angin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah branding konsisten. Karena tagline ikonik yang melekat di budaya tolak angin. Yang kedua ada multi-channel, hadir di semua touch point dengan pesan yang koheren. Yang terakhir adalah produk market fit yang benar-benar menjawab kebutuhan. Selanjutnya ada saran. Mungkin tolak angin perlu memperkuat penetrasi ke generasi muda melalui strategi digital yang lebih agresif dengan memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, dan kolaborasi dengan micro-influencer yang lebih relatable dan autentik. Selain itu, diverifikasi format produk seperti effervescent tablet atau ready-to-drink bottle dapat menarik segmen baru yang mencari kepraktisan modern. Baik teman-teman, itulah hasil analisis iklan kelompok kami. Semoga bermanfaat juga ya untuk teman-teman sekalian. Kami, kelompok 2, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.